Satu video ketika dia lagi muter-muterin Ka'bah ini. Tahu nggak kamu? Ini mohon maaf nih kaum wanita, kemaluannya dipegang. Tahu nggak kamu? Teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Baru naik sudah panik, jangan panik dulu, oke? Oke. Goldian, begini. Di dalam agama Islam itu kan memang diizinkan boleh berdusta oleh Muhammad, betul? Konteksnya gak gitu, bro. Boleh berdusta nggak dalam agama Islam? Oke, lanjutkan narasimu, lanjutkan. Aduh, nggak mau jawab kan? Sebentar. Oke. Bolehkah berdusta di dalam agama Islam? Jawab. Oke, lanjutin narasimu dulu. Nah, nggak berani jawab. Ya, ini ada Pak Muhammad di atas kita. Salah kalau berdusta. Jadi boleh berkata kurang jujur dalam tiga kurang perkara. jujur nggak? Sebentar, apa? Oke. Boleh bohong atau Oke. boleh menipu, boleh betul? Oke, dijawab ya. Oke, dijawab. Jadi gini. Diriwayatkan di Muslim, boleh ya. Apa itu perkaranya? Lihat tuh agama Islam, lihat tuh. Nah, jadi satu-satunya Nabi yang bolehin bohong cuman Muhammad. Sabar dulu, apa itu perkaranya? Perkaranya ucapan seorang suami kepada istrinya. Jadi umat Muslim ini diajarkan ketika kita cowok yang lagi bertikai sama istrinya, apabila lisan kita ketika kita ucapkan menyakiti hati itu lebih baik ditahan. Oke, Goldian, kali kita bukan itu, kita mau fokus lagi nih, kembali. Lihat. Untuk apa? Untuk menyenangkan Goldian, kita fokus dulu nih. Dalam Fokus dulu, yuk. Sebentar. Jangan di situ. Sebentar. Lalu untuk Sebentar, kita bukan ke situ tadi poin kita, bro. Nah, poin kita tadi bukan ke situ, bro. Dengar. Kalau dusta di dalam Kristen itu diperbolehkan. Aduh, ini orang ada ayat 7. Fokus kita bukan ke situ tadi. Saya cuma bilang namamu Goldian, tapi bukan Goldian. Karena kan kalian ini nama-nama palsu, ya kan? Namaku Goldian, tinggal nabinya aja yang nabinya ikut-ikutan apa? Ini jersey basket kampusku. Namaku Goldian. Aduh, apa lagi? Ini jersiku. Sebentar, namanya apa? Namaku Goldian. Coba taruh di bawah. Saya tahu kalian itu bohong. Udah gini. Bentar. Gini. Tadi Bapak ini, Pak Muhammad ini bilang bahwa naik haji ke Mekah itu nggak ada di Quran. Betul? Lanjutin. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak naik haji ke Mekah? Untuk tatanan syariatnya, tatanan peribadatannya itu dijelaskan di hadis. Karena Nabi Muhammad berarti kitab yang menjelaskan apa? Ya, berarti kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis? Karena Nabi Muhammad meninggalkan 2 perkara. Sebentar, bro. Yang saya tanya, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran atau hadis? Udah. Oke, Al-Quran diturunkan. Ini ku jelasin ya. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini loh, ibarat kata gini. Bro, yang Sony mana? Terus yang Motorola mana? Ah, ini yang Sony, ini yang Motorola. Ini Sony, ini Motorola. Nah, sekarang saya tanya, kitab yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Hadis itu di bagian syariat-syariatnya. Mana nih? Oke, kasih aja. Bro, kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis sih? Hadis itu menjelaskan syariat-syariatnya. Buset. Bro, menurut ayat Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan. Betul atau salah? Ku koreksi. Tadi tanya perintah haji, ayatnya ada, bro. Ku kasih. Iya, haji ada ayatnya. Haji ke Mekah, bro. Haji ke Mekah itu ada nggak ayatnya? Sekarang ku
aku tanya samamu, Baitullah itu letaknya di mana? Dalam keimanan. Baitullah, oke, baik, pertanyaan yang bagus. Menurut ayat Al-Quran, Baitullah itu letaknya di Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Setuju atau tidak? Oke. Bro, kata Mekah, diksi tentang Mekah itu baru ada abad ke-5, ke-6. Sebelumnya, kalau kita lihat di teks-teks tertua itu emang tulisannya Baka. Tetapi Baka, ketika kita merujuk kepada spesifik geografi, tempatnya di Mekah sekarang. Nyata kan? Nyata bahwa mereka telah merubah-rubah Al-Quran. Ada yang namanya disuruh naik haji ke Baka. Sekarang aku tanya samamu. Dipelintir ke Gak. Sekarang aku mau tanya samamu. Ini makanya saya bilang ini. Makanya saya bilang. Oke. Batavia sekarang namanya apa? Bradis. Batavia sekarang namanya apa? Batavia sekarang? Ya. Jakarta. Oke. Sama seperti dulu. Oke, baik. Ketika Baka mengalami transmisi bahasa, maka kita sekarang menyebutnya Mekah. Pertanyaanku, Batavia sama Jakarta, lokasi tanggapi secara geografisnya sama apa enggak? Boleh saya tanggapi? Oke. Jawab dulu. Baik, sebentar. Batavia sama Jakarta, lokasi geografisnya sama enggak? Golden pelan-pelan. Jawab. Gini. Kita itu kalau ngomong itu kan pakai dalil, betul? Betul. Nah, Al-Quran setahu saya orang Islam tuh kalau ngomong, kita ngomong harus pakai dalil, sudah. Ya kan? Nah, coba di Quran mana bahwa Bakah itu adalah Mekah? Oke, di teks mana, di teks sejarah mana, Batavia adalah Jakarta, jawab. Oke. Nyata ya saudara-saudara ya, mereka Jadi ya saudara-saudara, kalau parameter edi seperti itu, di teks sejarah mana yang sejaman ketika menuliskan Batavia adalah Jakarta itu mana? Coba jawab. Bro, justru ini menjadi pertanyaan di dalam agama Islam. Kalau Mekah itu Baka, kenapa ayatnya tidak ada di Quran? Makanya saya bilang, Quran itu kitab penjelas adalah gombal terbesar sepanjang sejarah. Oke, aku jawab. Bro, Mekah itu nama kota modern, sama seperti Jakarta. Jakarta yang sekarang nama kota modern. Tunjukkan satu inskripsi. Pelan-pelan dong. Tunjukkan satu inskripsi, manuskrip, ataupun data-data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu disebut Baka. Coba. Oke. Entah itu dari gapuranya, entah itu dari apanya, coba. Ayo. Oke, aku jawab samamu. Silakan. Sekarang kalau standarnya sama, tunjukin data sezaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Oh, banyak peta-peta zaman dulu. Tunjukin jawab. Data sezaman ketika menulis Batavia adalah Jakarta. Dijawab kok ada panas. Anda kalau dijawab jangan panas. Dengar. Peta yang ada dari zaman company itu nggak pernah nulis Jakarta, nggak ada. Tulisannya Batavia. Itu banyak petanya zaman sekarang, bukan begitu? Oke, nggak ada kan Jakarta. Kok nggak ada gimana? Ketik saja peta-peta yang dikeluarkan oleh VOC. Itu Batavia itu tidak pernah tertulis Jakarta, tertulisnya Batavia. Itu data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu bernama Batavia. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang fokus dulu ke sini. Sekarang saya tanya, di mana pernah ada satu inskripsi atau satu manuskrip atau satu peninggalan yang bisa kita buktikan bukan dalam kaitan agama, kita nggak ngomongin agama, bahwa Makkah dulu adalah Baka? Di mana? Ngarang bebas kalian ini. Kalian inilah orang-orang yang merubah-rubah Al-Quran. Suruh naik haji ke Baitullah. Baitullah itu di Baka, sama orang Islam diedit jadi Mekah. Bukan begitu Pak Muhammad? Ya di dalam Al-Quran, ya itu kan di hadis jadi yang dijelaskan. Gini, nah, makanya saya bilang kitab Al-Quran, kitab penjelas tuh bohong. Yang kitab yang menjelaskan tuh hadis. Bahkan hadis nggak cukup menjelaskan, saudara. Oke, gantian. Oke, jadi teman-teman, di sini Edis nggak mampu ngasih bukti bahwa ada teks sejaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Satu. Kedua, Jumhur ulama sepakat
ketika merujuk ayat-ayat tentang Baka, contoh surat Ali Imran ayat 96, itu Baka itu nama kota lama dalam Mekah. Kita merujuk secara geografis dan itu letaknya sama, teman-teman. Selamat datang di kebenaran. Sama seperti ketika orang dulu menyebutkan Batavia, kita sekarang yang dapat transmisi bahasa menyebut Batavia adalah Jakarta. Yang jadi pertanyaan, apakah kamu balik-balik lagi ke situ? Kok balik-balik lagi ke situ? Kok balik-balik lagi ke situ? Jawab, lagi browsing Edis. Edis lagi browsing. Nih, kamu jangan nggak usah jauh-jauh kemana-mana nih. Kalau kamu ketik di Google saja nih, ini ada beberapa foto atau peta kuno yang menuliskan yang sekarang disebut DKI Jakarta itu tertulis Batavia. Ini Nederland Indisch, nih tulisannya nih. Ini peta zaman Belanda nih, Nederland Indisch, ya kan? Atau Hindia Belanda. Nah, di sini kota yang merujuk sekarang Jakarta itu namanya Batavia. Tulisannya di sini Batavia. Oke, Batavia kan? Nah, di sini tulisannya ini bukti bahwasanya dulu kota itu bernama Batavia. Sebentar, jangan ulang-ulang lagi. Lihat, sebentar. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya data, ya, data bukan data agama ya, tetapi data arkeologis yang menunjukkan bahwa Makkah itu dulu Baka. Silakan. Loh, gampang. Meninggal dunia kamu. Oke, coba Pak Muhammad. Coba sambil kamu nyari, Pak Muhammad, betulkah bahwa naik haji ke Mekah itu tidak ada? Tidak ada di dalam Al-Quran karena negeri ini Loh, bukan Mekah sebetulnya. Nggak ada kan? Gini, Makanya saya bilang, Muslim Aku ditanya logika, ini, kurang jawabnya benar, lain. kurang Ditanya Muslim yang ini, jawabnya lain. Benar kata Muhammad, umat akan Al-Baqarah terpecah-pecah. 158. Karena begitu lengkapnya Al-Quran, begitu menjelaskan Ya. Al-Quran, saking Kurang jelasnya tepat. Al-Quran, Coba orang buka Islam nggak tahu Al-Baqarah di mana 158. Baka berada. Gini. Silakan. Coba buka Al-Baqarah 158 ya. Kita kasih Silakan. paham, Bro Edi. Silakan. Di sini dijelaskan. Mungkin teman-teman Islam juga perlu belajar lebih dalam. Dan yang kurang wawasan tentang apologet, hindari Edis penghibul ini ya. Karena dia Hindari. menerapkan Roma 3 ayat Yang hindari. Bukan bilang penghibul. Karena Edis Loh, pinter kan boleh kan. ngibul. Jadi Kan boleh ngibul, bahan. Dis. Ini. Kan Silakan boleh dibaca. ngibul di kalian. Silakan Nanti dibaca. aku ngacu ke Mekah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Aduh, kok lari ke sini sih? Kemudian saya mau serius loh sama kamu, bro. Oke. Bro, Jadi saya mau ngibul serius ini. sama kamu kok. Kamunya begini. Nah, Saya di Al-Baqarah saya minta apa tadi? 158 ya, diam dulu. Jangan macet Silakan. ya. Diam, oke. Aku jelasin. Di sini dikatakan sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mensyukuri lagi maha melihat. Baitullah seluruh umat Islam tanpa ada pandangan sepakat bahwa letaknya di Baka atau yang kita sebut dengan Mekah, Edis. Oke. Silakan Oke. cek. Sebentar, sudah bisa Google gantian ngetik saya? aja Mekah. Sebentar, Islam. bro. Udah. Di sini dikatakan. Sudah bisa gantian saya? Ya udah, silakan Baik. ya. Coba dibalik dulu kameramu, ayatnya. balik dulu. Kameramu dibalik dulu. Oke. Kameramu dibalik. Ada ayatnya haji, Pak. Iya, oke. Jadi begini. Yang ditanya itu bukan ada ayatnya haji. Yang ditanya itu haji ke kota Mekah. Ada. Itu yang nggak ada. Tunjukin ke Baitullah. Aduh, Goldian, dengar dulu. Ini waktu saya. Biar saya bantu ya. Yang ada dalam Al-Quran itu disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah itu? Baitullah itu di Baka. Betul? Betul, di Mekah. Nah, yang jadi masalah orang Islam itu sekarang mengedit kata Baka itu menjadi Mekah. Makanya sekarang mereka naik hajinya ke Mekah. Nah, saya akan tunjukkan bukti-bukti pendukung bahwa itu tidak benar. Naik haji ke Mekah itu nggak benar. Gini, saya tunjukkan. Sekarang saya tanya dulu kamu. Coba dibacakan, saya minta tolong Goldian. Dengan segala hormat, tolong dibacakan Al-Baqarah 125.
Nggak usah dibalik kameranya, dibacakan saja. Ketika kami menjadi rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, ingatlah ketika aku katakan. Stop. Di situ tempat yang aman nggak? Tempat aman. Oke, catat ya. Ka'bah atau Baitullah itu adalah tempat yang aman untuk manusia, betul? Betul. Betul. Baik, sekarang saya tunjukkan kamu sebuah kenyataan yang ada. Loh, Ya. lanjut, jangan diam dulu. Iya, ini sebentar. Kalau pernyataan sebentar. cherry picking Sabar banyak. dong, pelan-pelan. Jangan sebentar, pelan-pelan. Saya biar kasih gambarnya, biar menarik. Sebentar ya. Saya kasih gambar Ka'bah kepada kamu. Ini. Nah, ini saya ambil foto ini. Ini Ka'bah ini dilanda banjir. Dan kalau teman-teman klik banjir di Ka'bah, itu terjadi menerus sampai hari ini. Itu Ka'bah itu masih jadi tempat langganan banjir itu. Untung dipanggilin teknisi dari Jepang untuk mengatasi, membuat drainase yang besar-besar raksasa supaya Ka'bah ini nggak kebanjiran. Karena udah dari zaman dulu Ka'bah ini bolak-balik kebanjiran. Nah, tadi kamu mengatakan poin yang ada di dalam Al-Baqarah 125 itu menjadi tempat yang aman kalau manusia berkumpul di situ, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Sebentar Di situ dulu. kan Aduh, yang jadi kata kunci aman. Pelan-pelan, Goldia. Oke, aku mau tanya samamu. Tempat itu, Ka'bah itu adalah tempat berkumpul yang aman, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Definisi aman menurutmu apa coba? Aman itu terhindar Oke. dari mara bahaya. Terhindar dari malah bahaya. Terus. Ya, itu definisi aman. Oke. Sekarang aku kasih contoh samamu. Semisal you tinggal di daerah Bekasi dan Bekasi itu terhindar dari maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, Bekasi itu banjir, itu aman apa enggak? Oke, baik. Saya Jawab. katakan itu tetap aman. Nah, Oke, coba kamu Udah, klik lagi di selesai. Google. Sebentar. Selesai ya, selesai. Sebentar. Selesai. Coba kamu klik lagi di Google. Coba tentang keren jatuh. Oke, selesai ya. Orang-orang yang ada di Ka'bah. Selesai ya teman-teman. Selesai. Silakan. Lari. Oke. Aku Pencet tombol lari. kasih dulu. Baru habis itu aku Goldian, masuk sebentar kepada pertanyaanmu. Tadi Boleh nggak? kamu, loh sebentar dulu. Oh, diangkat dulu itu telepon dari teman-temannya. Diangkat dulu. Oke. Telepon. Siapa? Enggak saya. Oh ya enggak Pak Muhammad ini. Gini ya, Iya. dengarkan. Di Ka'bah ini, banjir ini, karena kamu nggak percaya bahwa banjir itu juga mara bahaya, karena ini kan banjirnya udah langsung menimpa tempatnya. Gini, beberapa kali musibah, ya, bahwa Ka'bah ini adalah tempat yang tidak aman, itu dibuktikan dari beberapa banyak kasus yang terjadi di sini. Oke, Mulai udah. penembakan, Jadi aku jawab, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Mulai penembakan. Ya, kemudian lagi mulai terinjak-injak, kemudian lagi keren jatuh nimpa orang di situ, ratusan orang meninggal, ya kan? Kemudian ada lagi nih yang terbaru, seorang wanita mengupload satu video ketika dia lagi muter-muterin Ka'bah ini. Tahu nggak kamu? Ini mohon maaf nih kaum wanita, kemaluannya dipegang. Tahu nggak kamu? Oke, aku jawab ya. Udah belum? Berarti itu tempat yang aman ya? Oke, udah. Betul? Diam dulu ya. Udah, aku jawab. Oh, Yang Ka'bah pertama. tempat yang Loh, aman, gantian. saudara-saudara. Makanya Udah kita belum? berhentilah Anda percaya kepada kitab yang Udah bukan kan? sesuai dengan kenyataan. Gantian, Saudara-saudara. Oke, cara tanya gini. Oke, gantian. Waktu aku, diam dulu. Silakan. Oke, yang pertama gini, ketika aku kasih analogi serupa tentang Bekasi, yang saat itu Bekasi itu bisa dibilang sangat aman karena nggak ada perampok, maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bekasi itu banjir, bisa dikatakan aman. Edis mengkonfirmasi aman, selesai. Ketika Edis menunjukkan, Apakah hanya saya berbicara tentang banjir ya saja? udah, sabar dulu. Ketika Edis menunjukkan bahwa Mekah terkena banjir, apakah Mekah masuk dalam kategori aman? Masih. Karena banjir itu adalah metode alam. Oke, Banjir sudah bisa itu ditanggapi metode lagi? alam. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau kita tanya sekitar Mekah, bahkan teman-teman, silakan yang pernah umroh haji silakan cek. Oh, banyak Setiap- kasus di sana, banyak kasus. Sebentar, Pak. Ya Pak Muhammad, sabar saya ngomongkan dulu ya, Pak Muhammad. gantian.
Gantian juga Biar saya narasi ngomongin aku. sesama anak muda ngomong. Kalau anak muda Oke, ngomongnya gini. Gini. Nah, yang nggak aman teman-teman, yang nggak aman itu Amerika yang sekarang didudukin edis, senjata legal di mana-mana, marijuana legal di mana-mana, di mana-mana. Itu nggak bisa dibandingin Sebentar, sama lihat. Karena Emang kamu apa? pernah kesini? Gantian. Sebentar, apa emang kamu pernah kesini? 30 detik ya, 30 detik. Nah, ketika bilang Mekah nggak aman, buktinya apa? Dengan dia menunjukkan data banjir. Sedangkan ketika Edis, dengan contoh yang sama, saya menyebutkan ketika Bekasi banjir, itu masih aman apa enggak? Ternyata Edis... Jangan diulang-ulang lagi, udah belum? Standar gak? Oke, merujuk ke yang lain. Studi kasusnya, contohnya sekarang, apakah umat muslim yang berjualan di area Mekah, di area Madinah merasa tidak aman ketika azan berkumandang, mereka meninggalkan lapak-lapak jualannya dan bergegas sholat? Sudah? Nggak ada. Sudah bisa berjalan ditanggapi belum? ke sana. Ternyata firman Allah benar kalau Mekah itu tempat yang aman, Edis. Oke, sudah bisa ditanggapi sekarang? Boleh, silahkan. Oke. Kamu tahu ada kren jatuh di sini? Kena orang Coba meninggal kasih di situ. tambah aja, kasih Sebentar tambah, dulu. kasih tambah. Sebentar. Anda tahu ada kren jatuh di sini tahu? Kasih tampak aja. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, silakan tampakkan bagaimana peristiwa kren jatuh di Mekah dan menimpa banyak orang di situ. Ya Silakan. tahu, itu musibah, Oke. biarin. Benarkah itu tempat yang aman? Kita balik ke definisi aman yang apa? Ya enggak, kita balik ke definisi aman yang seperti apa? Goldian, gini, saya heran. Kemarin saya tonton video kamu itu, kamu sampai debat sama Wafi, debat sama Anu, karena kamu orangnya kritis katanya. Katanya kamu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala orang Islam yang berpikir kritis seperti orang-orang Islam. Saya sempat bangga sama kamu, tapi kenapa kok sekarang kamu melempem? Melempem. Apa sebabnya? Ayo. Jadi, maaf, aku katakan Bro Edis ini gagal dalam membentuk nalarnya. Ketika ada musibah, lalu seolah-olah Bro Edis itu bikin strawman falasi. Di dalam aspek logika falasi itu ada yang namanya strawman. Strawman apa? Apa strawman argumen itu apa? Coba ceritanya dulu. Oke, Apa aku pengertian jelasin. strawman argumen? Oke, singkatnya gini, Bro mengambil kesimpulan di suatu hal yang sama sekali nggak nyambung dinarasikan. Itu bukan strawman argumen namanya. Nih saya jelasin. Aduh, katanya keren. Dengar. Astagfirullah. Yang dimaksud strawman argumen adalah di mana dia itu melakukan saat penyerangan, tetapi bukan terhadap apa yang dipercayai lawan bicaranya, tetapi menyerang sesuatu yang tidak dipercayai lawan bicaranya. Itu namanya strawman argumen. Oke, aku jelasin. Kenapa strawmanmu di sini? Ketika aku menjelaskan bahwa Itu namanya bukan strawman. Kamu aja nggak ngerti strawman itu apa. Coba apa? Coba definisikan dulu strawman itu apa. Ini baca. Kita langsung pakai data ya. Istilah yang merujuk pada argumen yang disederhanakan diputarbalikan. Itu bukan strawman. Ini nih. Ini loh. Dengar. Baca. Strawman. Oke, coba kamu balik dulu kameramu ke sini. Balik dulu ke sini. Ini dibaca. Strawman. Coba baca. Kita pakai data. Jangan Ya, takut coba kamu balik dulu Istilah yang kameramu ke merujuk sini. pada argumen yang disederhanakan diputarbalikan atau direkayasakan dari argumen lawan bicara. Oke, coba balik dulu ke sini. You bilang apa? Balik dulu ke sini. Ngasih kesimpulan seperti apa? Ya, coba balik dulu ke sini. Oke. Coba, strawman itu bahasa apa? Strawman Apa? itu bahasa apa? Inggris. Apa artinya? Definisinya bahasa Indonesianya apa itu? Istilah yang merujuk pada argumen. Tadi kan udah aku sampein. Bukan itu. Diputarbalikan. Strawman itu dari, dengar dulu. Strawman itu dari dua kosakata. Straw itu kalau artinya tuh pipet, sedotan. Ya, tapi aslinya tahu. itu sebenarnya batang-batang lidi. Dengar dulu. Batang-batang gandum itu loh. Itu straw itu namanya. Batang-batang gandum. Man itu laki-laki. Jadi strawman itu adalah seperti orang-orangan sawah yang dibuat dari jerami. Nah, kalau ketika orang nonjok-nonjokin begitu, nih Goldian saya tonjok-tonjok, saya bakar. Seolah-olah dia menyerang Goldian, padahal itu bukan Goldian. Nah, strawman argumen itu adalah sebuah catatan berarti berpikir. definisi Kamu ini menyerang salah ya? sesuatu yang tidak dipercaya lawan bicaramu. Gimana sih? Kemampuan kognitif Edis ini
ini jelas, Berat, aku pakai definisi saudara-saudara. standar yang dipercayai. Kita lagi nggak bicara masalah etimologi. Udah, kita sekarang kembali temanya. Yuk, kamu tadi kamu jauh sekali di sini. Coba balikin coba. Sesuatu argumen Balikin yang kameramu, yuk. nggak aku sampaikan. Ya, coba kamu balikin dulu kameramu. Coba, gini. Saya itu kemarin sempat bangga dengan kamu ini. Sudah ada orang Islam yang sudah mulai sadar-sadar dikit-dikit. Gini, kemarin saya lihat kamu itu berdebat. Kamu cukup kritis dengan agama Islam. Ya kan? Tapi sekarang kenapa kamu kok memble? Sekarang begini, ayo saya dengar. Saya belum selesai. Tolong dengerin dulu. Gini, gue lihat. Sekarang kita pakai akal sehat ya. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan. Kitab petunjuk. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Bener atau salah? Oke, sebelum aku jawab, aku mau minta konfirmasi. Ketika aku tanya keimananmu, boleh nggak? Aduh, kok kamu lagi takut? Lo nggak, abis ini mau aku jawab. Takut dia, saudara-saudara. Ya, aku mirorin. Dengar Goldian gini. Ya takut saudara-saudara. Percuma gini Goldian, gini. Ketika mau masalahnya begini, percuma gini, dengerin ya. Dengar. Yang penting jangan terlalu dengar dulu Goldian, dengar dulu. Saya lagi ngomong. Di komen, itu sampai dis gede mana. Saya lagi ngomong, dengar dulu, dengar. Oke. Gini, kamu itu kemarin sudah bagus. Kamu mengkritik agama Islam itu kamu udah bagus. Soalnya kamu kan pertama yang duduk. Dengar dulu, saya lagi ngomong. Dengerin dulu. Bentar, oke. Kemarin itu kan kamu duduk dalam barisan APII. Duduk bersama Julius, duduk bersama Zuma, duduk bersama, ya itulah rombongannya. Betul. Bahkan kalian sering kopi darat, kalian sering ketemu jumpa darat dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang, kalian udah capek berbusa-busa, cuman Zuma yang dapat ratusan ribu dolar. Dia kan ngitung dolarnya tuh di atas meja. Kamu tahu nggak? Kamu anginnya aja kamu nggak kena. Nggak usah. Sebentar dulu. Sebentar. Pribadi seorang. Kita sebentar. Dengar dulu. Nggak usah. Dengar dulu. Goldian, dengerin dulu. Kamu anginnya dolar itu aja, yang angin dolar bus gitu, ke mukamu aja nggak kena. Sekarang untuk apa lagi? Untuk apa kamu bela-belain Zuma dan kawan-kawan? Untuk apa? Sekarang gini aja, saya pengen kamu dengan Goldian yang sejati nih. Orang pemuda muslim yang kritis. Gini. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap. Menjelaskan segala sesuatu. Rinci. Ya kan? Nah sekarang begini. Tolong kamu berpikir logis. Kenapa sekarang orang Islam ketika ditanya agama Islam, dia nggak pakai kitab yang lengkap itu, yang menyempurnakan, jelas, petunjuk. Kenapa itu hanya omong kosong dan gombal, seperti jargonnya politik, seperti capres, cawapres kalau lagi kampanye. Kenapa? Ngoceh bau omong kosong gitu loh. Kenapa? Kenapa itu kamu sekarang begitu? Oke, Dis, aku dikasih waktu berapa menit tuh silakan. Jawab. Bebas ngomong, panjang lebar ngomong, yang penting menjawab. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi bentuk serangan pribadi Edis terhadap kami. Itu sama sekali nggak benar loh. Kabur Edis di mana? Enggak, saya mau ganti ini background. Ngomong aja. Oh ya udah, tetap ada kan kok, ada tulisannya live di Jeddah. Enggak, aku nunggu muka kamu biar. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi apa yang disampaikan Edis itu sama sekali nggak benar ya. Kita di sini untuk berapologet dan mendakwahkan kebenaran Islam dengan cara yang terbaik. Gak mencari apa-apa, apalagi kolekte untuk duniawi. Itu teman-teman, kita berbeda dengan Edis yang bilang info tentang saya cek di profil. Ataupun Saks Debater. Itu yang pertama. Dia cari gini ya teman-teman. Yang kedua, Islam sama sekali tidak gentar, Muslim sama sekali tidak gentar ketika ada orang Kristen mencoba membuka mulutnya dan belajar bertanya tentang Islam. Edis kalau pengen belajar bilang gini, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Goldian, yang saya tanya tadi, Quran kan kitab penjelas. Benar. Ya, kenapa orang Islam waktu ditanya agama Islam yang dipakai bukan Quran? Loh, ketika lo tanya tentang Islam ke gua jawab pakai Quran. Oke, sekarang saya tanya.
Kalau Quran kita penjelas, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Ada. Lo tanya fungsi gak nyambung. Kena, udah kena. Ibarat Gini, kata gini. ini udah kena ya, kena target ya. Dengar. Quran bilang, Quran itu kitab yang lengkap, penyempurna, penjelas. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi atau kegunaan dari bersunat. Silakan. Oke, sekarang gue jelasin. Teman-teman Tritunggal jangan salah paham bagaimana memandang Quran. Yang ditanya apa? Kamu bilang aja Bukan kuliah. pernah sekolah. Quran yang sekarang. Bukan pernah sekolah. Nggak gitu cara menjawab pertanyaan. Kasih kesempatan Coba, silakan. saya untuk menjawab. Silakan. Boleh nggak? Oke, jadi aku lurusin dulu. Salah paham teman-teman Tritunggal memandang Al-Quran. Jangan dipandang Al-Quran itu suatu books yang menjelaskan segala sesuatu. Dari mulai pertanian, dari mulai otomotif, dari mulai masalah biologi, dari masalah anatomi. Enggak gitu. Al-Quran datang sebagai petunjuk umat manusia. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Berarti Yang Al-Quran berisi tidak apa? menjelaskan segala sesuatu. Sabar dulu. Yang berisi apa? Yang pertama, sejarah zaman Enggak, dahulu. fokus, jangan Yang kemana-mana. Jangan kamu jelasin adalah Al-Quran berisi, nanti panjang lebar omongan kita. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala Aku sesuatu. mau meluruskan cara pandangmu yang salah terhadap Al-Quran. Ketika fundamentalmu saja yang di awal Sebentar, itu berarti sudah salah, Al-Quran tidak itu menjelaskan bisa segala sesuatu, dilanjutkan, Golian. Edis. Aduh, kalian ini gimana? Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Aku jawab dulu. Ketika you tanya tentang sunat ya, tentang sunat. Ubah dulu cara pandangmu tentang Al-Quran. Al-Quran itu gimana? Coba jawab. Menurut ayat yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89, bisa dicek? Di situ dikatakan Al-Quran itu Bisa. menjelaskan segala sesuatu, betul? Oke. An-Nahl 89. Oke. Coba bacakan. Coba dibaca dulu. Wa yauma nab'atsu Bahasa Indonesianya aja lah. Ngapain? Bahasa Indonesianya aja yuk. Percuma juga dibaca Loh, Arabnya karena juga nggak ngerti juga Karena orang gua bisa Kristen yang bahasa nonton. Arab. Iya, Karena coba gua dibaca bisa bahasa terjemahannya. Arab. Terjemahannya yuk. Oke. Jadi di sini anti original teksnya ya. Bukan, Pantas kalian ini kita mau mereka bahas tidak punya original teks. Kali gini, kamu ngomong-ngomong Arab itu, orang lain juga nggak tahu gitu loh. Itu kemubaziran. Makanya langsung dibaca artinya gitu loh. Silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, kebetulan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran punya original teks. Oke lah. Oke, silakan dibaca terjemahannya. Ya, karena kalau kita mirroring Bible itu nggak Buset punya naskah dah, ini asli. kuliah Ya, ini gitu ya. gimana? Kodeksnya Kuliah, itu coba dibaca artinya, abad yuk. ketiga itu salinan. Yuk, Loh, silakan. buktiin coba. Bible punya naskah asli, buktiin. Coba dibacakan artinya. Oke, buktiin Bible punya naskah asli. Yuja punya nggak? Nanti kita lari kemana-mana ini. Nggak fokus Oke, nanti kita. sini ke Bible ya, buktiin Oke, Bible punya silakan. naskah asli. Coba silakan. Agak berani Dibacakan. dia. Nggak berani Dibacakan. mencret. Oke. Dibacakan. Oke, hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang muslim. Oke, menurut ayat itu Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Benar. Oke, pegang ya, saya pegang omongan kamu nih. Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa hadis? Oke, Al-Quran. Al-Quran. Dalam ayat ini, Oke, secara baik. konteksnya Sekarang seperti saya apa? minta tolong sama kamu. Tolong jawab. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, Oke, apa fungsi kalian orang Islam tuh sunat? Fungsinya apa? Oke, udah. Meninggal Udah belum? dunia. Udah kan? Ya, aku kasih kesempatan lu jawab. dunia. Udah saya bilang kalian meninggal dunia. Ayo, apa fungsinya sunat? Oke, Edis lagi macet ketika di mirroring tentang Bible. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku jawab fungsi sunat.
Ya, itu udah dijelaskan di dalam hadis. Oh, Dan bukan di sangat dalam Al-Quran. Bukan Quran yang menjelaskan. Edis. Nah, makanya tadi saya bilang, Goldian, begini loh. Kamu kan saya kenal sebagai pemuda yang kritis. Ya kan? Kemarin kamu sampai debat sama Wapi. Kamu mengkritik agama Islam sendiri. Sekarang melempem. Karena kamu takut. Kamu takut. Dengar dulu. Kamu agama Islam. Kamu takut bernasib sama seperti Valen yang ditendang dari APII. Betul. Betul. Takut kamu bernasib sama, kan bilang aja. Dis, kalau ngomong itu jangan di sini, nanti kita telepon. Japri, udah lah. Klarifikasi, nggak pernah gabung. Kalau itu Japri aja, sebenarnya 9.000 orang, 8.200 orang nonton. Nah gitu bilang, ayo. Japri, ntar, Japri gitu bilang, gimana? Oke, aku jawab teman-teman. Nah, Aku silakan, mau klarifikasi. Takia Roma 3 ayat 7 yang dibawakan Edis. Aku nggak Lari kemana-mana lagi, Enggak. Goldian. Kan tadi lo yang dominer. Goldian, saya tanya sama kamu. Kamu bilang Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, Aku betul? kan yang bilang. Tapi kita harus tahu konteks sempurna lengkap di situ apa. Menjelaskan segala sesuatu. Coba baca lagi ayatnya. Yang ditanyakan konteksnya itu apa? Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Gimana sih? Coba dibaca. Oke, kamu jelaskan lah. Kamu jelaskan. Kita cek An-Nahl yang kamu bawa. 89 tadi, coba ayo. Ya, ayat 89. Konteksnya saat itu banyak orang kafir Quraisy itu ragu terhadap Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keraguan itu diturunkanlah Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu atas keraguan dari akumulasi Mana itu diedit lagi kan? Jadi mereka ini adalah orang yang hobi ngedit Al-Quran. Menjawab segala sesuatu tentang keraguan. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca. Yang diedit ini, Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca ayatnya dulu. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Aku tadi cuma ngasih keterangan. Bukan kamu yang gini loh, kamu yang diedit ini. Bahwa di situ menjelaskan segala sesuatu. Di sinetikus ini. Bahkan penyalin lari itu gila. kemana-mana. Edis bisa bahasa Inggris kan? Kok kamu lari kemana-mana? Full and Nif, living Kok kamu lari kemana-mana? reading not out of it. Jadi Oke yang lah, edit karena kamu ini beberapa kali lari menghindar dari datang di tema. kebenaran. Baiklah, saya dengan segala mohon maaf Goldian, kita harus skip. Karena apa? Karena kamu yang dibahas apa, yang dijawab Mana apa? sih Edis? Kemana? Tunggu. Begini yang saya tanya sama kamu, Quran kan menjelaskan segala sesuatu. Ya benar, aku ikutin deh, biar nggak kamu Oke, Edis. kalau Edis Quran orang. menjelaskan segala sesuatu, berarti Ya, kitab benar. yang dipakai oleh orang Islam untuk menjelaskan agama Islam, Quran apa hadis? Oke, tadi kan udah aku jelasin. Nah, kan ditanya apa? Udah. Oke, baik, terima kasih. Aduh, mumet kepala kayak gini caranya, saudara-saudara. Quran menjelaskan segala sesuatu, ya. Berarti yang digunakan untuk menjelaskan agama Islam apa? Hadis. Berarti hadis aja kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan video diskusi lintas agama bersama dengan Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini teman-teman, kepada setiap kita perlu juga dipertanyakan, apakah yang bisa menjelaskan segala sesuatu? Jawabannya sudah pasti Alkitab yang dipercayai oleh orang Kristen, yaitu Alkitab yang dituliskan melalui pewahyuan daripada Allah sendiri kepada nabi-nabi perjanjian lama dan juga kepada para rasul di perjanjian baru, supaya dengan kitab suci tersebut setiap orang percaya mengerti bagaimana harus hidup, bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari sejak kita mengerti akan kehidupan ini, bahkan sampai kita akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, agar kehidupan kita atau kehidupan yang kita jalani itu boleh berkenan kepada Tuhan. Karena itu teman-teman, baik sekali jika setiap orang percaya, setiap orang Kristen rajin membaca kitab suci, rajin menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan, agar melalui firman Tuhan tersebut kita kaya, kita mengerti bagaimana kita harus mendapatkan akan pengertian, mendapatkan akan pemahaman, sehingga kita mengerti dan mendapatkan petunjuk-petunjuk bagaimana kita hidup yang boleh mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.